Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Arab Saudi. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang pada video ini saya ingin sedikit membahas tentunya pertama tentang perkembangan Arab Saudi. Tepatnya sekarang H+1 atau 1 hari setelah Lebaran. Dan yang kedua, saya ingin menjawab juga pertanyaan dari teman-teman mengenai video ucapan Selamat Idul Fitri di channelnya Kang Irlan. Ada yang mengatakan, Ustadz itu di Taif apa di Mekah katanya, karena saya mengucapkan dari Mekah. Sebenarnya kalau melihat videonya Kang Idai, mungkin teman-teman sudah tahu kenapa saya ada di Mekah. Sekarang saya di Mekah walaupun aslinya saya dari Taif. Nanti saya ceritakan. Namun sebelum saya ceritakan semua, izinkan saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Kul amu antum bikhair. Sahabat-sahabat semuanya, memang sengaja saya sekarang berada di luar, walaupun Arab Saudi sekarang memberikan kebijakan baru dari kemarin sampai tanggal 4 Syawal. Seluruh kota, seluruh daerah yang ada di Arab Saudi itu lockdown total 24 jam. Bisa dilihat ini keadaan di Arab Saudi, ini di kota Mekah ya, kosong. Memang kalau lockdown 24 jam kenapa masih bisa keluar? Ya bukan berarti lockdown pas di setiap pintu rumah itu ada polisi, bukan. Tapi kalau ke jalan raya atau mau melintasi daerah itu kita tidak boleh ada checkpoint gitu. Tapi bukan pas dijaga di setiap pintu rumah kita, bukan. Ada juga yang mengatakan, iya kalau siang itu memang tidak ada orang, soalnya orang Saudi itu biasanya keluarnya di malam hari kan gitu. Itu pada waktu normal. Tapi sekarang di masa lockdown itu malah malam hari yang nggak boleh sama sekali. Tapi kalau siang kayak sekarang ini kan habis duhur sekitaran jam 1 ini, malah itu biasanya rame-ramenya. Tuh lihat. Dan bagaimana mengenai orang yang ingin ke rumah sakit misalnya di malam hari, maka tetap masih bisa menggunakan ini aplikasi sekarang untuk mendaftar untuk bisa keluar di malam hari, yaitu aplikasinya namanya Tawakkalna. Aplikasi Tawakkalna bisa di-download. Di situ bisa mengisi biodata dan banyak pertanyaan di situ yang perlu diisi dan kenapa ingin keluar. Itu pun diberikan waktu. Ini sambil santai aja di jalan. Juga di Arab Saudi sampai saat ini masih tiap hari masih lebih dari 2000 ditemukan kasus baru, walaupun ada kesembuhannya. Dan per kemarin sekitar tanggal 24 Mei itu
total kasus yang ada di Arab Saudi ini sudah mencapai 72.500-an lah kalau nggak salah seperti itu. Ini keadaan di Arab Saudi. Kebetulan saya juga ingin beli telur. Sepi, memang sepi. Ini bisa dilihat ya, sepi. Ternyata tutup. Apa karena kebijakan ini ya, jadi takut. Sepi itu bisa dilihat. Dan apabila dilihat dari data yang saya baca dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi, memang dari 72.500 sekian total kasus keseluruhan, itu mayoritas yang terkena positif COVID itu mayoritas orang dewasa, sekitar 71%. Itu menunjukkan bahwa yang banyak beraktivitas di luar, yang banyak berkomunikasi, itu yang banyak positif COVID-19. Jadi kalau bisa tetap standby di rumah, stay at home katanya. Juga ada teman-teman yang menanyakan, bukannya Kang Faiz itu ada di Taif katanya, bukan di Mekah. Benar, saya memang dari Taif. Cuman kemarin, kalau yang melihat videonya Kang Ida, insya Allah saya sudah jelaskan di situ. Saya memang sekarang ada di kota Mekah. Karena kenapa? Kemarin saya alhamdulillah sempat terlibat atau sempat menjadi tim pendukung penyiapan akomodasi haji. Pada waktu bertugas ternyata lockdown diberlakukan, sehingga selesai bertugas ingin kembali ke kota Taif itu sudah tidak bisa karena adanya pembatasan wilayah. Dan kebetulan saya berada di kota Mekah, yang memang di kota Mekah itu terisolasi, yang lain sudah bebas di jam 9 sampai jam 5, kota Mekah malah lockdown 24 jam. Akhirnya saya terpaksa untuk sementara tinggal di kota Mekah di rumah teman saya di sini. Insya Allah kalau sudah dibuka nanti kembali lagi ke kota Taif. Dan mudah-mudahan apabila pelaksanaan haji juga dibuka, karena kebetulan mudah-mudahan panjang umur saya menjadi tenaga musim atau TEMUS, sehingga mungkin kembali lagi ke kota Mekah untuk tugas. Dan ternyata setelah saya tinggal di kota Mekah, memang beda. Biaya hidup di kota Mekah dengan di Taif itu memang beda, sedikit lebih mahal di kota Mekah karena memang di sini pusatnya orang berkumpul atau banyak orang di sini karena ingin melaksanakan umroh biasanya atau haji, sehingga banyak teman-teman itu yang berkumpulnya di kota Mekah, tidak seperti di kota Taif. Karena di kota Taif memang daerahnya lebih kecil dan tidak terlalu banyak orang yang tinggal di sana, tidak padat lah, tidak sepadat di kota Mekah. Ternyata kita lihat dari segi gedungnya saja. Ini rumah teman saya.
Jadi saya tinggal di sini. Itu sewanya sekitar 24.000 real dengan 3 kamar, 1 ruang tamu dan 1 dapur, 2 kamar mandi. Itu sewanya 24.000 real per tahun. Ya tinggal dikalikan 4.000, 24.000 dikalikan 4.000 real. Itu per tahunnya. Dan kalau dibandingkan dengan di Kota Thaif mungkin dengan rumah yang sama seperti ini, itu di Thaif bisa kita dapatkan dengan harga sekitar 11.000 lah, 11.000 atau 12.000. Jadi hampir 50% lebih mahal di Kota Mekah, karena memang di sini pusatnya bisnis, terutama para mutawif. Dan saya lihat memang yang ada di Kota Mekah itu mayoritas mutawif atau gaib yang ada di Kota Mekah, baik orang Indonesia atau dari negara lain, teman-teman kita. Dan ini saya lihat di tempat saya tinggal ini sekarang, yang di Kota Mekah di daerah Rosefa ini, dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu mayoritas teman-teman mutawif yang sewa di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Sekali lagi saya Pak Islamet mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ibadah kita, siam kita, salat kita, sedekah kita, zakat kita, semua yang sudah kita lakukan selama di bulan Ramadan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah bulan Ramadan ini kita lebih baik, dan mudah-mudahan tentu harapan kita semua kita menjadi orang yang husnul khatimah insyaallah. Dari Tanah Suci Mekah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.